Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu kembali dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ini di pekan kedua di bulan Oktober. Kita akan membahas mengenai kata, frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Bagaimana bentuk dan contohnya. Nah, ini penting untuk kalian ketahui dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Karena untuk membuat sebuah teks tentunya kalian harus paham bagaimana yang dimaksud atau bentuk dari kata, frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Khawatir ketika kita menuliskan sebuah kalimat, kita menganggap itu adalah sebuah kalimat, ternyata itu termasuk pada klausa begitu. Nah, bagaimana contohnya? Simak dengan baik sampai video ini selesai. Yang pertama adalah kata. Nah, kata itu gabungan dari huruf-huruf yang membentuk satu suku kata. Contohnya adalah aku, gabungan dari huruf A, K, U. Kemudian saya, gabungan dari dua huruf vokal dan dua huruf konsonan. Saya, S-A-Y-A. Nah, seperti itu yang dimaksudkan kata. Nah, kemudian ketika kata mengalami penurunan atau imbuhan seperti lihat menjadi melihat dengan mengalami imbuhan me, apakah itu termasuk kata? Tentu saja termasuk kata ya. Kata yang mengalami imbuhan atau memiliki imbuhan maupun kata yang sebenarnya sesuai dengan makna leksikal atau makna yang terdapat dalam kamus itu tetap dimaksudkan atau disebut dengan kata, seperti itu. Baik, contoh lain masih mengenai kata. Kita ambil kata tulis. Nah, dalam kamus, kata tulis itu termasuk makna leksikal atau makna yang terdapat yang sesuai dengan kamus. Kata dasarnya adalah tulis. Ketika kita tambahkan imbuhan me menjadi menulis, itu berarti kan menjadi verba atau kata kerja. Nah, apakah termasuk kata? Tentu saja masih termasuk kata ya. Kemudian masih dengan kata tulis. Nah, kita tambahkan imbuhan pe. Nah, menjadi penulis. Maka itu menjadi nomina atau kata benda. Apakah termasuk kata? Tentu saja termasuk kata ya. Jadi kata itu adalah gabungan huruf-huruf yang membentuk satu suku kata, baik itu kata dasar atau kata yang sesuai dari makna dalam kamus ya, makna leksikal, ataupun dia sudah mengalami penurunan atau mengalami imbuhan. Itu disebut kata. Jadi, ketika kalian diminta untuk berikan satu kata, kalian tentu saja sudah paham. Misalnya, terikat, ikat, aku, dia, itu disebut kata. Nah, ketika kita menjumpai gabungan huruf misalnya apakah kata? Bukan ya, atau di gitu. Bukan, atau pe, bukan. Itu bukan kata ya, karena tidak membentuk maknanya begitu. Tidak ada makna dalam satu kata tersebut seperti itu. Oi, au, ei, o. Nah, itu juga bukan kata ya. Baik, yang selanjutnya mengenai frasa. Nah, frasa di sini terdiri atas dua kata atau lebih, kemudian memiliki satu fungsi dalam kalimat dan itu biasanya berupa kalimat yang tidak sempurna karena bersifat non-predikatif. Nah, seperti apa contoh frasa? Nah, contohnya misalnya adalah bunga mawar. Dua kata kan? Kemudian seragam sekolah baru. Tiga kata ya, dua kata atau lebih, dan dia tidak bersifat predikatif atau non predikatif, dan itu termasuk pada kalimat yang tidak sempurna. Nah, kalau frasa ya, dan memiliki satu fungsi dalam kalimat. Tetap aja seragam sekolah baru, berarti kan ada fungsinya ya, baju seragam sekolah yang baru begitu kan. Atau misalnya bunga mawar. Bunga mawar itu kan sejenis bunga yang berwarna merah yang sangat terlihat cantik sekali seperti itu. Nah, itu yang dimaksudkan frasa. Mata memerah, sepatu kotor. Dua kata kan? Nah,
Kalaupun terdiri dari 3 kata juga tidak apa-apa, karena syaratnya atau ciri dari frasa itu terdiri atas 2 kata atau lebih. Nah, mata memerah atau sepatu kotor itu berarti kan menjelaskan begitu. Menjelaskan mata, kondisi mata yang sedang merah, mungkin sedang sakit atau lainnya, atau kena iritasi begitu. Kemudian sepatu kotor yang menjelaskan bahwa sepatu sedang dalam keadaan yang tidak bersih begitu. Nah, itu contoh frasa. Selanjutnya adalah klausa. Nah, klausa di sini memiliki ciri atau tanda yang terdiri atas, yang pertama terdiri atas 2 kata atau lebih, kemudian mengandung subjek dan predikat, yang selanjutnya memiliki fungsi dalam kalimat, dan dalam klausa ini di akhir klausa tidak diakhiri dengan intonasi. Nah, berarti intonasi itu adanya tanda baca. Nah, karena kalau misalnya diakhiri dengan intonasi itu bukan klausa masuknya tapi ke kalimat. Nah, contohnya gini, Adi sedang melompat-lompat. Nah, itu contoh dari klausa karena mewakili dari ciri tersebut. Ada subjek, subjeknya sebagai Adi atau Adi sebagai subjek. Kemudian melompat-lompat, melompat-lompatnya itu sebagai predikatnya dan terdiri atas 2 kata atau lebih. Memiliki fungsi kan dalam kalimat itu, ketika Adi sedang melompat-lompat ya berarti si Adi lagi lompat-lompat kayak gitu. Dan Adi sedang melompat-lompat, di akhir klausa tersebut tidak diakhiri dengan intonasi begitu. Tidak diakhiri dengan tanda seru atau tanda tanya. Karena kalau diakhiri dengan tanda seru atau tanda tanya, itu masuknya bukan ke klausa. Atau misalnya contoh lain, kamu harus pergi. Nah, ketika kamu harus pergi, di akhir klausa diberi tanda seru, kamu harus pergi begitu. Dan itu ternyata masuknya bukan ke klausa tapi ke kalimat begitu ya. Jadi jangan sampai ketuker klausa dan kalimat, karena klausa tidak diakhiri dengan intonasi di akhirnya. Seperti itu, bisa dipahami ya. Yang selanjutnya yaitu kalimat. Nah, berbicara kalimat tentu saja ini sudah tidak asing lagi kita dengar. Setiap harinya dalam pembelajaran di kelas kita seringkali mempelajari kalimat, membuat sebuah kalimat. Nah, kalimat di sini mengandung SPOK. Apa itu SPOK? Nah, yang pertama S-nya itu subjek. Nah, tidak menyebutkan subjek karena itu bahasa Inggris ya. Ini bahasa Indonesia. Yang pertama subjek, kemudian P predikat, O objek, dan K keterangan. Nah, misalnya subjek itu adalah pelakunya, P-nya itu predikat yang dilakukannya, kata kerjanya begitu. Kemudian O-nya itu benda, dan K itu bisa keterangan tempat, keterangan waktu. Nah, itu ada penjelasannya lebih mendetail di PPT slide PowerPoint yang sudah Ibu berikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, secara generalnya seperti itu ya. Nah, kemudian contoh dari kalimat itu misalnya gini. 2 orang anak sedang membaca buku cerita. Itu adalah contoh kalimat. Nah, ternyata dalam kalimat terdapat beberapa frasa. Ada 3 frasa dalam satu kalimat tersebut. Frasa yang pertama yaitu 2 orang anak. Frasa yang kedua sedang membaca. Dan frasa yang ketiga adalah buku cerita. Ya, itu yang dimaksudkan kalimat. Atau misalnya mau ditambahkan lagi, 2 orang anak sedang membaca buku cerita di Taman Topi misalnya. Ada keterangan tempat. Nah ya, nah berarti itu mengandung 4 frasa. Frasa yang keempat berarti di Taman Topi. Begitu, itu yang dimaksudkan. Nah, yang terakhir yaitu wacana. Nah, wacana itu gabungan dari kata, frasa, klausa, kalimat hingga membentuk wacana ya. Dari paragraf-paragraf hingga membentuk sebuah wacana, cerita seperti itu. Itu adalah wacana, begitu yang dimaksudkan. Nah, dari kata, frasa, klausa, kalimat, dan wacana itu penting sekali tataran-tataran gramatikal dalam bahasa Indonesia yang wajib kalian ketahui dan harus kalian bedakan mana yang termasuknya dalam bagian-bagian tersebut begitu, agar tidak keliru. Karena untuk menyusun sebuah teks dalam bahasa Indonesia itu tentu harus memperhatikan dalam kaidah dan struktur kebahasaan bahasa Indonesia tersebut begitu ya. Jadi materi sudah disampaikan mengenai kata frasa, klausa, kalimat, dan wacana, dan tentunya kalian sudah mampu untuk membedakan dan memahami dari video yang sudah disampaikan dalam video ini begitu, materi yang disampaikan. Nah,
Untuk pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar dan mari kita berdiskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.